P5L gitu. Not PBB P5L. Ini ada videonya. Teman-teman bisa baca. Kelamaan. Dalam bentuk jaring pengaman sosial. Pada saat ini contohnya ya teman-teman ya. Kita memberikan bantuan dalam berbagai kegiatan menggunakan instrumen keuangan negara. Nih, di sini ada 18 digit. Teman-teman apa sih namanya? Kasih ini deh. Ada 18 digit yang maknanya seperti ini. Bedanya dengan yang 2000 apa? Yang 2000 itu, waduh saya nggak bawa anu ya. Kalau yang 2000 itu dia kayak PBB, not PBB sektor P2. No, PBB P2. Kepada dunia usaha agar mereka mampu bertahan dan bangkit kembali. No. Insentif pajak adalah keuangan negara. Sorry, slide-nya ke slingshot. Ini nggak kelihatan ya. Nah ini. Karena dengan pandemi banyak bidang usaha yang berhenti. Pembayaran pajak bisa mengalami dampak yang luar biasa. Ada yang bahkan harus menutup usahanya secara permanen. Ini teman-teman perhatikan, NOP PBB sektor P5L dulu itu sama komponennya kayak PBB sektor P2. Di mana 31 itu mewakili provinsi, 72 itu kabupaten, 030 itu adalah kode kelurahan, kecamatan, 004 itu kode kelurahan, 031 itu kode blok, 0174 itu adalah kode objek pajak, dan bagaimana tahu itu objek PBB P3? Kalau dulu P3 itu kode di belakangnya 789. 789 itu mewakili perkebunan, pertambangan, perhutanan. 789 kode belakangnya. Kalau sekarang tidak, dia cuma mentok sampai 030. Sedangkan apa namanya ya? Ini. Dia cuma sampai digit ke-7 aja yang sama, 7. Habis itu yang ke belakangnya teman-teman cek ini. Digit ke-8, 10 itu adalah kode KPP dan seterusnya. Bedanya cuma itu, ya. Kalau dulu itu PBB dikelola oleh DJP semua, akhirnya konstruk NOP-nya sama. Cuman bedanya di digit terakhir. Kalau sekarang bedanya udah mulai dari digit ke-8 ini, ke 8, 10, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini ini udah berbeda ini. Dari ke sini udah berbeda ke belakang ya. Itu aja bedanya. Terus bedanya apa Pak? Bedanya teman-teman lihat di essay berapa? Essay 3 tahun 2019 ya. Oke, clear sampai sini terkait NOP? Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 bagaimana? Kalau teman-teman cek modul, di situ disampaikan bahwa ada 2 skema pemutahiran basis data. Yang pertama itu adalah penambahan data baru. Yang kedua adalah penghapusan. Kita cek satu-satu. Bentar, saya mau ininya tunggu. Oleh salah satu wisudawati terbaik, Elviana, untuk menjadi secara baik dan bahkan mengurus penerimaan belanja aset dan juga utang negara. Semuanya adalah bagian dari keuangan negara. Bagaimana validasi atas data yang diberikan wajib pajak tanpa harus melakukan verifikasi lapangan? Coba, Mas Daniel, tadi jawabannya apa Mas Daniel? Validasi. Ngasal saya Pak. Ya apa-apa, ngasalnya nggak apa-apa, nggak apa. Jadi apa? Ya untuk validasinya ya kasih formulir disesuaikan sama formulir yang dikasih ke wajib pajak ya. Ya kayak SPOP gitu Pak, LSPOP-nya. Jadi ya self assessment aja, yakin sama wajib pajaknya gitu aja Pak. Ini kan self assessment kan. Sebenarnya ada validasi yang benar itu adalah datang ke lapangan sebenarnya. Tapi itu kan costly. Bisa nggak? Sekarang ada nggak teknologi, apps atau tools yang membuat kita bisa ke lapangan tanpa datang ke lapangan?
Bisa Google Earth, Pak. Maps, Nice. Pak. Benar. Betul, bisa pakai Google Map. Kalau misalnya cuma butuh bidangnya doang, kayak gini, Google Map. Bisa pakai Google Street. Apa tuh yang kelihatan jalannya maju mundur itu loh. Nah, itu kita bisa menggunakan itu. Cuman memang kelemahannya nggak semua daerah ada. Itu salah satu salah satu opsi ya. Ada yang menggunakan telepon, atau ada yang menggunakan tanya ke kelurahan. Nah, telepon ke kelurahan, macam-macam. Jadi teman-teman bisa berimprovisasi, dan itu sebenarnya itu tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu adalah pengalaman, tidak diatur tapi orang-orang di lapangan menggunakan itu. Oke ya, kebayang ya, udah ya. Validasi itu sebenarnya idealnya ngecek lapangan, cuman kalau ngecek semua objek dicek lapangannya nggak ada waktunya. Akhirnya pakai pendekatan itu, mau lihat pakai Google Map, Google Street, Google View, terus kemudian bisa cek via kelurahan, bisa cek lewat broker, bisa cek pura-pura beli, macam-macam tekniknya ya. Cuman itu yang pura-pura beli nanti kita diskusi lebih banyak di situ. Oke, itu yang nomor A. Yang nomor 2, jika dilakukan pemulihan basis data, apa yang perlu dilakukan petugas atas data? Penghapusan NOP 102. Nah, ini dihapus ya. Ini karena memang abrasi ya dihapus, berarti dihapus. Betul, tidak perlu dikoreksi. Kemudian perubahan pemilik atas NOP 142. Karena wajib pajak karena waris bapak budi ke. Nah, ini berarti tinggal ubah subjek pajaknya aja dari Pak Budi ke Pak Puji, NOP-nya tetap. Kemudian penjualan tanah NOP 101 luas kepada Bapak Puji. Ya, ini juga tetap NOP-nya tetap. Diketahui bahwa NOP terakhir pada blok tersebut adalah 299. Ini jebakan. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti, yang objek 142 sama 101 ini diberikan NOP baru. Nah, itu biasanya miss di situ. Jadi kalau misalnya berpindah ke pemilikan, tidak terjadi pemecahan objek. Misalnya 142 dibeli sama 2 orang. Salah satunya pakai NOP lama, yang lainnya pakai NOP baru. Tapi kalau misalnya tidak pecah, dijual ke orang yang sama, berarti NOP-nya tetap. Nah, itu aja teman-teman, simpel ya sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Gimana tadi, Pak? Hah? Yang tadi kan yang nomor terakhir NOP kan 299. Terus kalau misalnya 142 itu dipecah, gimana yang satu berarti tetap ya jadi 2, berarti yang satu tetap 0142, yang keduanya nomor berapa, Pak? Gus. 300. Oh, lanjut ya. Oke, makasih, Pak. 299 kan terakhir berarti udah ada yang punya. Berarti lanjut 300. Ya, kebayang ya? Oke, ada lagi yang lain? 1 menit. Izin bertanya, Pak. Hah? Gimana? Untuk NOP yang dihapus tadi terus dipakai lagi atau nggak boleh dipakai lagi. Kalau udah dihapus, kalau misalnya ternyata ini kan longsor nih, terus ternyata sama warga sekitar diuruk misalnya ya, kemudian bisa digunakan lagi, itu terbit NOP baru. Kalau sudah dihapus tidak bisa digunakan lagi. Gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya? Gampang kok. Bapak sih ngajarnya random saja jadi bingung ya. Selamat datang di kehidupan nyata. Ada lagi nggak? Pak, mau nanya, Pak. Ini udah habis waktunya. Ya, Apa? dikit lagi, Pak. Minggu depan bahas apa, Pak? Materi baru atau apa, Pak? Yang mana? Yang ini? Minggu depan. Yang materi ini terkait yang ini, yang pemecahan NOP ini. Oh ya, berarti sekalian bahas lagi nggak apa-apa ya, Pak ya? Iya, bahas lagi. Iya. Terima kasih, Ini Pak. Ibaratnya pretest lah. Kalau biar teman-teman buka modulnya, saya kan capek bikin modul nggak dibuka. Wes, gitu aja. Ada lagi nggak? Wes, nggak ada ya. Kalau nggak ada, silahkan nonton wisuda tuh. Ibu Menteri lagi ngomong. Siapa tahu teman-teman terinspirasi. Kalau omongan saya kan random, susah jadi inspirasi. Ya, gitu aja ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.